Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Sudah siapkah belajar kita hari ini? Oke. Hari ini kita bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ustazah. Dan pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa informasi mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas alur pembelajaran yang akan kita bahas selama satu semester ini, pada pertemuan hari ini, pertemuan secara virtual, kita akan langsung masuk ke materi bab pertama dari Bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Pembelajaran kita pada hari ini yang memiliki tujuan yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal penting dari berita. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang ketiga, siswa mampu meringkas berita dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, siswa mampu menyimpulkan berita dengan baik. Nah, kemudian agenda belajar yang akan kita laksanakan adalah yang pertama, mengenal. Kita akan mengenal teks berita melalui contoh berita, baik secara video maupun audio. Yang kedua adalah menjalin. Maksudnya adalah kita akan mulai membedah contoh berita yang sudah disajikan, kita cari permasalahannya dan kita cari hal-hal pentingnya. Yang ketiga, menggali. Pada proses menggali ini maksudnya adalah menguatkan pemahaman dengan teori dari berita yang sudah kita gali tadi, kemudian kita padukan dengan teori pada teks berita. Yang terakhir adalah menguji. Kita akan melaksanakan latihan soal setelah proses pembelajaran ini selesai. Selanjutnya, untuk memahami lebih detail apa itu teks berita, silakan tonton berita berikut ya. Tapi sebelumnya kalian siapkan alat tulis berikut ini. Teh botol, kalau nggak ada nggak apa-apa kok, bisa dengan air putih. Selamat menyaksikan. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam mengakibatkan ratusan rumah warga di lingkungan Lombok, Kelurahan Bonetua, Kecamatan Masamba kembali terendam banjir. Hingga Selasa pagi, ketinggian air masih mencapai 2 meter. Untungnya saat kejadian, seluruh rumah sudah kosong. Penghuni rumah tersebut masih tinggal di pengungsian sejak banjir bandang melanda pada pekan lalu. Cuaca buruk yang masih terjadi membuat para pengungsi terus merasa khawatir. Takut Ki, kita memang sudah berada di pengungsian. Maksudnya gini, lebih horor ini hujan ketimbang COVID-19 lagi. Seorang warga lainnya berhasil menyelamatkan diri saat air setinggi 1,5 meter menggenangi rumahnya. Ia diselamatkan tetangganya hingga ke pengungsian. Saya mengungsi di rumahnya tetangga. Oh, mengungsi? Iya, ada sudah masuk di rumah sampai sini. Oh, di rumahnya ibu? Dari sungai kecil. Iya. Menurut BPBD setempat, genangan air yang melanda permukiman adalah luapan sungai Masamba karena mengalami pendangkalan akibat sedimen pasir yang terbawa banjir bandang. Pasca banjir bandang yang ada di Kelurahan Bonetua, tepatnya di lingkungan Lombok sana, itu memang semalam akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga luapan air yang datang dari Sungai Masamba karena terjadi pendangkalan, tingkat elevasi air sungai lebih tinggi daripada daratan, sehingga hujan sedikit pun, jangankan hujan lebat, hujan sedikit pun airnya sudah melimpah ke rumah-rumah penduduk. Hingga Minggu, Basarnas mencatat jumlah korban banjir bandang di Luwu Utara berjumlah 1.592 orang. Sebanyak 38 jiwa diantaranya meninggal dunia, sedangkan 11 korban masih dalam proses pencarian. Yahya Maulana, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang merupakan unsur dari berita. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Ini menjawab dari unsur apa. Di mana peristiwa itu terjadi? Pertanyaan ini merupakan unsur dari di mana. Kapan peristiwa itu terjadi? Pertanyaan ini merupakan unsur dari kapan. Selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Pertanyaan ini merupakan unsur siapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Merupakan unsur mengapa. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Merupakan unsur dari bagaimana. Sehingga sudah lengkap unsur teks berita, yaitu adik Simba. Sekarang kita gali jawabannya yuk. Yang pertama, apa yang terjadi? Ratusan rumah kembali terendam banjir. Di mana? Yaitu di Lombok, Kelurahan Bonetua, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yaitu pada Senin malam. Siapa
yang mengalami peristiwa tersebut yaitu masyarakat Lombok Kelurahan Bone Tua. Yang terakhir, mengapa bisa terjadi genangan air di pemukiman akibat luapan Sungai Masamba? Karena mengalami pendangkalan akibat sedimen pasir yang terbawa banjir bandang. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Hujan deras Senin malam kembali terjadi. Rumah warga kembali terendam banjir dan ternyata dalam keadaan kosong karena mereka masih mengungsi. Cuaca buruk membuat mereka semakin khawatir. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa unsur-unsur berita yakni yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah unsur-unsur teks berita yang disebut dengan adik Simba. Nah, kegiatan selanjutnya adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Ini adalah contoh teks berita yang ada pada buku paket. Silahkan kalian baca dengan cermat ya. Nah, sekarang kita temukan dari kalimat pertama ada pernyataan 10 hari menjelang lebaran. Itu menandakan unsur berita kapan? Karena ada penanda waktu, yaitu 10 hari menjelang lebaran, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kemudian pelabuhan penyeberangan Merak. Karena ini merupakan suatu tempat, maka ini merupakan penanda dari unsur di mana. Selanjutnya, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk, atau bisa diubah kalimatnya menjadi pemadatan pelabuhan penyeberangan Merak oleh truk pengangkut non-sembako. Nah, pernyataan ini menjawab pada pertanyaan apa, karena apa yang terjadi, yaitu terjadinya penumpukan truk barang non-sembako di pelabuhan Merak. Kemudian ada kalimat truk sembako, itu menjawab pertanyaan dari siapa. Selanjutnya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November, itu menjawab pada pertanyaan mengapa. Mengapa bisa terjadi pemadatan truk di pelabuhan? Itulah sebabnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana tadi itu dijawab dengan pada paragraf terakhir penuh, yaitu bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan kalimat-kalimat yang ditandai tadi, sekarang kita bisa meringkas berita menjadi seperti ini. Jadi lebih singkat daripada yang tadi kan, sekarang menjadi 2 paragraf. Namun paragraf ini masih bisa diringkas lagi, bahkan bisa menjadi 1 atau 2 kalimat, dan ini hasilnya, jadi lebih dipadatkan. Pada hasil ini tetap memuat adik Simba. Dan selanjutnya latihan penguatan. Untuk latihan penguatan ada beberapa step yang harus kalian lakukan. Yang pertama, siapkan alat tulis. Kalian wajib menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting agar tidak tertinggal. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah menyimak berita dengan cermat dari awal hingga akhir sembari mencatat hal-hal penting yang memuat adik Simba. Jangan sampai terlewat, karena dari adik Simba tadi kalian bisa mengubahnya menjadi teks berita yang diringkas. Selanjutnya, kembangkan temuan informasi sesuai adik Simba tadi menjadi teks berita dengan bahasamu sendiri ya, tapi secara singkat. Jangan mengikuti yang ada pada berita sama. Kemudian, tandai hal-hal penting dari teks berita yang sudah kamu buat itu tadi, kemudian ditulis ulang, diringkas menjadi 1 atau 2 kalimat saja, tapi tetap memuat adik Simba. Yang terakhir adalah cek ulang tugasmu. Jika kamu sudah merasa benar, bisa diperbaiki dan dikumpulkan. Berikut ini video berita yang akan kalian ringkas. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Kali ini sebuah kendaraan L300 menabrak bagian belakang kendaraan kontainer yang melaju dari arah bersamaan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dari insiden ini. Pemirsa, beginilah kondisi kendaraan L300 usai menabrak bagian belakang kendaraan kontainer di ruas jalur Pantura Mandalawangi, Subang, Jawa Barat. Sopir kendaraan L300 terjepit yang kemudian diketahui bernama Ujang Ramadan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terhimpit badan kendaraan.
Sementara kernet dan juga penumpang atas nama Budi Setiawan dan Fitrol meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat sebuah kontainer memperlambat kecepatannya untuk istirahat dan ditabrak oleh kendaraan L300 yang diduga dipacu dengan kecepatan cukup tinggi. Selanjutnya, semua korban meninggal dunia akan dibawa ke Rumah Sakit Medikal Cikalong, Karawang, dan kendaraan akan dibawa ke Polsek Pamanukan, Subang. Wah, ada begitu banyak ya informasi yang bisa kita dapatkan melalui berita. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada kalian untuk bisa melek berita. Artinya kalian up to date terhadap berita. Dengan kalian bisa up to date terhadap berita, otomatis kalian akan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ingat pesan dari Ustazah, tetap bijak dalam mencerna informasi baik dari media tercetak maupun melalui media elektronik. Dan jangan mudah menyebarkan berita hoax atau berita yang belum terakreditasi atau belum jelas kebenarannya. Terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika masih belum jelas, silahkan bertanya kepada Ustazah atau kepada orang tua, kakak, dan teman. Tetap semangat belajar, jangan mudah menyerah untuk menggapai mimpi melalui rajin membaca, karena melalui membaca kalian akan bisa menambah wawasan kalian semakin luas lagi, sehingga kalian akan bisa lebih bijaksana lagi ketika menghadapi setiap permasalahan. Dan tetap rajin melaksanakan ibadah, berbakti kepada orang tua, sopan terhadap orang yang lebih tua, dan menyayangi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.